Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nika Manjiwa Kirana Putri dengan NIM 24095111046 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus leptospirosis pada sapi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nah, mari kita bahas mengenai latar belakang dari kasus ini. Nah, leptospirosis merupakan penyakit zoonosis yang penting karena disebabkan oleh bakteri Leptospirosis introgans. Nah, yang termasuk dalam kelompok spirochete gram negatif, dan juga penyakit ini menyerang berbagai spesies hewan domestik dan hewan liar, serta dapat menular kepada manusia. Nah, di Indonesia sendiri, kasus leptospirosis yang ditemukan pada daerah tropis dan kelembapan yang tinggi, terutama di wilayah pertanian dan peternakan. Nah, di Indonesia sendiri, sapi merupakan hewan yang paling rentan terhadap infeksi leptospirosis, teman-teman. Ini menyebabkan banyak sekali sektor peternakan yang mengalami kerugian dikarenakan sapi sering mengalami abortus, kelahiran yang prematur, dan banyak hal. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi kasus leptospirosis pada sapi di Kabupaten Banyumas melalui pemeriksaan laboratorium. Dua, menjelaskan perubahan histopatologis pada organ yang terinfeksi Leptospira introgans. Tiga, mengaitkan hasil pemeriksaan tersebut dengan konsep dasar ilmu penyakit bakteri dan jamur di lingkup veteriner. Nah, kita sudah membahas mengenai leptospirosis. Nah, leptospirosis ini juga mempunyai kemampuan yaitu hidup dalam lingkungan lembab hingga beberapa minggu, teman-teman. Maka dari itu, penularan pada sapi biasanya terjadi melalui kontak langsung dengan urin hewan yang terinfeksi virus leptospirosis, atau juga bisa terkontaminasi dengan lingkungan seperti air dan lumpur. Nah, bakteri leptospirosis ini juga bisa masuk melalui luka kecil pada kulit dan juga mukosa. Kemudian menyebar melalui aliran darah atau yang bisa kita sebut biasanya vasoleptospirosis. Nah, setelah itu leptospirosis bisa menginfeksi ke berbagai organ seperti ginjal, hati, dan uterus. Nah, akibatnya itu bisa terjadi gangguan fungsi organ dan kematian sel jaringan. Secara histopatologis juga, infeksi leptospirosis ini menyebabkan nekrosis hepatoseluler, di mana akan menyebabkan degenerasi tubulus ginjal dan infiltrasi sel radang. Pemeriksaan ini juga penting untuk membedakan leptospirosis dengan penyakit bakteri atau jamur lainnya yang memiliki gejala serupa seperti listerosis dan salmonellosis. Adapun metode dan penelitian yang dilakukan pada kasus ini, yang pertama melakukan pengambilan sampel, di mana sampel yang dikoleksi meliputi darah dan urin untuk pemeriksaan serologi dan PCR. Dua, jaringan hati dan ginjal untuk pemeriksaan histopatologi. Kemudian metode yang kedua yaitu pemeriksaan laboratorium, di mana yang pertama ada uji serologis, di mana ada microscopic agglutinin test, di mana di sini digunakan untuk mendeteksi antibodi terhadap beberapa serovar Leptospira. Hasilnya menunjukkan positif, ditunjukkan dengan adanya agglutinasi lebih besar dari sama dengan 1:100. Kemudian yang kedua itu ada pemeriksaan PCR atau polymers chain reaction, di mana ini dilakukan untuk mendeteksi DNA leptospirosis introgans itu ada apa tidak pada sapi tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada pemeriksaan histopatologis, di mana yang pertama ada jaringan hati dan ginjal difiksasi menggunakan formalin 10%. Kemudian yang kedua itu pembuatan sediaan histologi dengan metode profil block dan pewarnaan hematoksin, yaitu HE. Kemudian yang ketiga ada pengamatan dilakukan menggunakan mikroskop cahaya dengan pembesaran 100 hingga 400 kali. Nah, pembahasan dari hasil laboratorium, yang pertama pada hati sendiri terjadi nekrosis vokal pada hepatositnya. Kemudian ditemukan infiltrasi sel radang monokuler di sekitar vena centralis. Kemudian juga tampak perubahan degeneratif dan vakulosi pada sel hati. Kemudian juga ada pewarnaan khusus silver interpregnation menunjukkan adanya spirochite halus berbentuk spiral di ruang dis. Kemudian pada ginjal sendiri itu terjadi degenerasi epitel tubulus proximal disertai dengan deskumasi sel epitel ke lumen. Kemudian ada terlihat infiltrasi sel radang, limfosit, dan makrofag. Kemudian yang terakhir itu bakteri Leptospira ini terdeteksi menempel pada permukaan epitel tubulus.
hasil di uterus sendiri terdapat tanda-tanda abortus dan jaringan nekrotik pada endometrium, teman-teman. Nah, dari hasil tersebut kita mendapatkan interpretasi patogenesis di mana perubahan jaringan tersebut menggambarkan bahwa leptospira menyebabkan kerusakan langsung pada sel epitel, hati, dan ginjal. Dan juga akibat dari toksin endotoksin dan enzim hemolosin yang dihasilkan pada virus tersebut. Kerusakan ini diikuti oleh respon imun lokal berupa infiltrasi sel radang, dan kondisi ini menyebabkan gangguan fungsi organ seperti ikterus akibat kerusakan hepatosit dan gagal ginjal ringan akibat degradasi tubulus. Nah, implikasi pencegahannya seperti apa? Yaitu yang pertama, pencegahan leptospirosis pada sapi dan manusia itu membutuhkan kombinasi antara pengelolaan peternakan yang higienis, vaksinasi rutin, pengendalian hewan reservoir, dan kesadaran peternak akan pentingnya biosecurity. Upaya yang dilakukan yaitu secara berkelanjutan dapat menekan angka kejadian leptospirosis serta melindungi kesehatan hewan dan manusia secara bersamaan. Nah, pada kasus tersebut kita mendapatkan kesimpulan di mana kasus leptospirosis pada sapi di Kabupaten Banyumas menunjukkan benar infeksi tersebut oleh Leptospira introgans, di mana ada Serovar Pomonadan Ichthyohemorrhagiae yang terbukti melalui uji PCR dan serologi. Pemeriksaan histopatologinya juga memperlihatkan degenerasi dan nekrosis pada hati serta ginjal dengan infiltrasi sel radang molekuler ringan. Temuan ini juga menegaskan bahwa Leptospira merupakan bakteri patogen yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan pada organ vital. Meskipun perubahannya terjadi bersifat lokal dan subakut, pemeriksaan histopatologi juga menjadi metode penting dalam diagnosis diferensial antar infeksi, bakteri, dan jamur, serta memberikan pemahaman lebih mendalam tentang mekanisme penyakit infeksius dalam ilmu patologi veteriner. Maka dari itu, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kasus leptospirosis pada sapi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa.